Jadi garis paruh itu sampai ke belakang. Ini namanya berparuh lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Enabet Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomania seluruh Nusantara. Tetap di Enabet Farm channel. Di pertemuan kali ini, Enabet Farm akan membahas seputar burung terucukan, yaitu cara memilih bahan terucukan yang berkualitas. Nah, bagaimana untuk memilih burung terucukan yang dari ombyokan atau dari hutan? Tentunya ada ciri-ciri tertentu yang harus kita cermati teman-teman. Di samping kita dituntut untuk jeli, minimalnya kita sudah mempunyai ilmunya untuk memilih burung terucukan yang bagus teman-teman. Nah, di sini Enabet Farm akan memberikan sedikit tips untuk memilih terucukan yang bagus dan berkualitas di ombyokan alias tangkapan hutan teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah benar-benar harus jeli teman-teman, untuk memilih burung bahan yang berkualitas bagus, sehingga kita benar-benar tidak kecewa dengan pilihan kita sendiri. Ciri-ciri yang kami rekomendasikan adalah, yang pertama adalah carilah kaki yang pendek dan besar teman-teman. Nah, ini salah satu ciri-ciri burung terucukan yang bagus. Ini versi kami teman-teman, jangan disamakan dengan versi yang lain. Ini berbeda-beda pendapat, tapi pendapat kami adalah burung yang bagus adalah mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah berkaki pendek dan berkaki besar, sehingga bisa terlihat cara berdirinya teman-teman. Biasanya cara berdirinya terlihat lebih tegak dan lebih lurus teman-teman, dikarenakan kaki daripada burung terucukan ini itu pendek, sehingga terlihat lebih tegak dan lurus. Jadi berdirinya lebih tegak. Itu ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua adalah berparuh tebal dan lurus teman-teman. Jadi di sini ada kategori, ada paruh yang kecil, tipis, dan ada yang paruh besar dan tebal. Nah, kita pilih yang paruh besar dan tebal dan lurus. Nah, kenapa kita harus memilih yang berparuh tebal dan lurus? Biasanya jika berparuh tebal dan lurus, biasanya nih power daripada burung tersebut itu biasanya lebih kencang, mengalun teman-teman. Biasanya seperti itu. Walaupun meleset itu biasanya tidak jauh. Terus yang ketiga adalah carilah burung yang berparuh celah. Ini kata orang berparuh celah, tapi kalau menurut kami itu bukan berparuh celah, tapi berparuh lebar. Kalau berparuh celah itu biasanya berbeda lagi, tapi ini kategorinya berparuh lebar. Bagaimana untuk mendeteksi burung yang berparuh lebar seperti apa? Ini saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Ini saya kasih contoh pakai tangan saja. Jika berparuh lebar, ini begini teman-teman. Ini ada paruh. Nah, paruh biasanya cukup sampai sini perbatasannya. Tapi yang dimaksud paruh lebar itu biasanya ini sampai ke belakang. Jadi garis paruh itu sampai ke belakang. Ini namanya berparuh lebar. Kalau menurut kami itu bukan berparuh celah, tapi berparuh lebar. Tapi kalau kebanyakan kata orang itu berparuh celah. Ini berbeda pendapat, juga berbeda versi. Ini versi kami teman-teman. Nah, kenapa kita harus memilih yang berparuh lebar? Jika berparuh lebar itu bisa dimungkinkan burung ini bersuara keras teman-teman, dan tembus. Loh, kenapa bisa harus berparuh lebar yang suaranya kenceng? Nah, ini kita bermain logika teman-teman. Jika paruh bukannya cuma sedikit, biasanya itu suaranya juga tidak terlalu kenceng teman-teman. Tapi kalau paruhnya bukannya cukup lebar begini, itu biasanya cukup kenceng suaranya, yaitu tembus sekali teman-teman. Nah, kenapa kita harus memilih yang berparuh lebar? Nah, itu tujuannya untuk barangkali burung ini bisa berbunyi kenceng. Ini prediksinya teman-teman. Terus selanjutnya adalah yang keempat, pilihlah yang berbadan besar. Ini biasanya cukup umum sekali kalau untuk memilih burung yang berbadan besar. Itu tujuannya juga sebenarnya sama teman-teman, yaitu biasanya kalau berbadan besar itu mempunyai power yang cukup lumayan teman-teman. Di samping suaranya yang besar juga suaranya kencang. Biasanya ini seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya yaitu berekor lebih panjang daripada burung-burung terucukan yang lain. Kita pilih yang paling panjang di antara burung-burung yang lain teman-teman. Artinya kita memilih dalam satu ombyokan itu pilihlah yang berekor paling panjang teman-teman. Ini biasanya yang sudah itu biasanya kalau ekornya lebih panjang
itu biasanya rollnya juga lebih panjang teman-teman. Ini biasanya seperti itu teman-teman. Biasanya kalau yang ekornya lebih panjang itu lebih istimewa. Ini sudah saya buktikan sudah beberapa kali teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang keenam teman-teman. Pilihlah burung terucukan yang bermata besar dan melotot. Di antara omyokan yang sangat banyak, itu kita wajib memilih burung yang bermata besar. Ini juga ada keistimewaannya teman-teman. Tidak tahu kenapa, burung yang bermata besar itu rata-rata dipilih oleh kicomania, bukan burung terucukan saja teman-teman. Dan pastinya burung ini pasti istimewa. Biasanya itu seperti itu teman-teman. Nah, dari keenam kategori setelah kita dapatkan, tentunya kita dalam perawatannya juga harus benar-benar mempertimbangkan dan mempunyai ilmu yang cukup untuk merawat burung terucukan dari alam teman-teman. Ini karena kan burung terucukan dari alam itu biasanya itu lebih susah dibanding burung terucukan yang dari anakan. Di samping mudah jinak, mudah gacor. Nah, kalau untuk burung yang dari alam biasanya itu lebih susah teman-teman. Dan video kemarin saya sudah unggah untuk menjinakkan burung terucukan dan menggacorkan burung terucukan yang masih giras gelabakan. Silahkan untuk ditonton saja teman-teman sebelum menonton video ini. Nah, tentunya untuk merawat burung yang masih gelabakan atau giras ini dari alam, tentunya ini dibutuhkan untuk ketelatenan dan konsisten dalam merawat burung ini teman-teman. Sehingga dalam perawatan burung ini, walaupun prosesnya lama, jika kita konsisten dalam perawatannya, insya Allah burung ini bakalan jinak dan gacor teman-teman. Jika sesuai kriteria yang 6 tadi teman-teman, itu minimalnya tidak begitu meleset jauh dengan kriteria itu. Jika ingin terucukan yang kualitasnya bagus. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.